Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video parodi dan juga video-video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono, dan tentunya juga untuk kroni-kroninya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, kali ini saya akan membagikan salah satu video Pak Jokowi, di mana dalam video tersebut Pak Jokowi menyampaikan bahwasanya IKN itu bukanlah keputusan presiden, melainkan adalah keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh presiden. Apakah teman-teman di sini ada yang merasa terwakilkan? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Nah, oke teman-teman semua, sebab pernyataan Pak Jokowi tersebut, maka di sini netizen kembali mengungkit pidato Bapak Anies Baswedan dalam debat Pilpres kemarin, yang menyampaikan inilah proses hukum yang dialognya dilakukan setelah menjadi undang-undang. Siapapun yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, maka dianggap oposisi dan dianggap musuh negara. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Beberapa bulan yang lalu 30 investor dari Jepang. Kalau ketemu orang seperti ini jangan tunggu lama-lama, betul juga kata UAS tempeleng aja mukanya. Kurang lebih 40 investor. Dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi Tahu IKN bakal mangkrak, Jokowi mengaku ingin bukan keputusan presiden tapi keputusan rakyat yang diwakili oleh DPR. Apakah teman-teman di sini ada yang merasa terwakili oleh DPR? Silahkan tulis di kolom komentar. itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR, saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Padahal anggota DPR-nya itu adalah orang-orangnya Mulyono ya teman-teman, yang sama sekali tidak mewakili suara-suara rakyat Indonesia. Nah, oke teman-teman semua, kita lanjut saja ke videonya. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Tapi Sudah ambisinya melalui Presiden Mulyono. tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya, akan saya carikan. Ya Allah, sekelas presiden saja ya teman-teman malah menjadi makelar tanah.
Coba teman-teman di sini yang membutuhkan lahan berapa hektar, 50 hektar ataupun 100 hektar, silahkan hubungi Pak Mulyono ini. Ya Allah, malah jadi makelar. Akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. Hektar guys. 50.000 hektar. Mereka yang minta keberlanjutan, mereka juga yang demo. Oke gas, oke gas. Pedagang setuju jika kenaikan hanya 30%. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Merdeka! Memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita semuanya harus berhitung. Ya Allah. Tidurnya di mana, anak-anaknya sekolah di mana. Kalau sakit, rumah sakitnya siap atau tidak siap. Bapak Jokowi Sabtu Minggu, ragu kalau weekend, pindah ibu kota. anak diajak bermain kemana? Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. The question is, saya tanya tuh saya profesor dan teman-teman dari Gara-gara si Fir'aun Pulau negara sebesar Indonesia, ibu kotanya agak jelas sekarang. Betul juga ya teman-teman. sana ya, katakanlah kita anggap pergubuan ya kan. Ibu kota itu di mana sekarang? Ibu kota negara itu di mana? Ibu kota negara di mana? Bingung. Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 275 atau 280 juta beribu kota di mana? Sekarang. Bingung. Jawabnya nggak bisa kan? Beribu kota di mana? Hah? Beribu kota di. Nah, jadi kalau kawan-kawan bingung, saya juga agak bingung. Tetapi saya bisa mengatakan ibu kotanya hampir tidak jelas. Kepres pemindahan Apa? Kepres pemindahan IKN. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditanda tangani pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul, ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak, semuanya. Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya aja, hanya bawa baju siap. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog. Akhirnya statement Abah terbukti dan Mulyono dapat kuliah gratis dari guru bangsa. Publik yang lengkap, sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum,
memberikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Ambil gele sebatang, ucapkan puji Tuhan, ku bisa dalam dengan teman. Sombong dia makarang. Oper ke kiri, oper ke kanan. Sombong, udah enak sombong dia mah. Hidup hanya numpang kata. Jadi aku tuh kan beli karena kan istri hamil. Aku udah kamu duduk aku beli. Dapatnya tuh apa? Lobster roll. Dalih Kaisang soal roti 400.000. Kemahalan tak sanggup tinggal di Amerika Serikat. Dan ternyata harganya $25. Balik tek. Berapa mas harganya? $25 lah gitu. Berapaan itu? 400.000. Mahal banget. Nah itu makanya kalau kamu ngajak aku hidup di sini, gajiku habis cuma buat kayak ginian. Mohon dukungannya. Tenang saja, pasti kita dukung penuh. Saya sudah ada di sini membawa Indonesia ke kebun binatang. Tugas kita sekarang, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Melanjutkan dan menyempurnakan kebun binatangnya. Ada aja netizen ini. Jadi ini bukan keputusan presiden Terbukti saja, ucapan tetapi Bapak juga Anies keputusan Baswedan. seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Betul. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Nah oke teman-teman semua, betulnya kata Bapak Anies Baswedan, beginilah proses hukum yang dialognya dilakukan setelah menjadi undang-undang. Siapapun yang kritis dianggap oposisi dan siapapun yang kritis dianggap musuh pemerintah. Ya beginilah jadinya jika memutuskan sesuatu tidak melakukan dialog publik secara matang ya teman. Secara komprehensif ya teman-teman. Kemarin waktu debat Pilpres Bapak Anies ini ditertawakan oleh kaum 58% dan juga kaum bansos. Mereka mengatakan bahwasanya Bapak Anies ini hanya pandai merangkai kata-kata. Tapi buktinya sekarang ibu kota Indonesia ini tidak jelas ada di mana ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, tanggal 20 Oktober nanti Pak Mulyono ini atau Pak Jokowi ini akan lengser dan selesai masa jabatannya sebagai presiden dan nantinya akan digantikan oleh Pak Prabowo Subianto. Semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo nanti akan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tentunya segala kebijakannya semoga saja berpihak terhadap rakyat Indonesia, tidak hanya berpihak terhadap kelompoknya sendiri, dan tentunya semoga saja tidak berpihak terhadap oligarki. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.